Sepeda selain sebagai moda transportasi roda dua, masyarakat juga menyimpan nostalgia sejarah bangsa Indonesia. Nostalgia tersebut adalah bagaimana pelaku sejarah menempatkan sepeda, dalam hal ini sepeda ontel, sebagai mitra dalam perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Sepeda ontel sedikit banyak telah memberi sentuhan dalam deretan kisah perjuangan bangsa ini. Perjalanan sepeda masuk bumi Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang jika kita telusuri. Sepeda merupakan produk yang dikenalkan oleh bangsa Belanda di era kolonial, dilanjutkan dengan pendudukan Jepang yang membawa sepeda produk Jepang. Hal ini sebagaimana tergambar dalam roman klasik Anak Semua Bangsa karya Begawan Sastra Indonesia Pramudia Anantatur. Adapun penggalan tentang sepeda tersebut tercermin dalam kalimat, "Di depan saya ada, apa itu? Ya Allah, sang velocipede, sang sepeda, sang kereta angin. Ini yang dinamai kereta angin, kencang, cepat seperti angin, lari secepat kuda. Tidak perlu rumput, tidak perlu kandang, lebih nyaman daripada kuda. Kendaraan ini tidak pernah kentut, tidak butuh minum, tidak buang kotoran." Nampaknya, cuplikan roman Pram di atas mungkin menjadi alasan bagi para pelaku sejarah dahulu untuk memilih sepeda ontel sebagai mitra perjuangannya. Tidak ribet, dan tidak buang kotoran. Sepeda yang semakin banyak di bumi Nusantara pada awal abad ke-20 juga sebagai penanda status sosial terutama di ibu kota Jakarta, sebagaimana ditulis Bambang Purwanto dalam esai ilmiahnya berjudul, Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta, Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia. Para serdadu Belanda tidak jarang pula menggunakan sepeda ini sebagai sarana dalam melakukan patroli. Pun demikian dengan masyarakat berada, para priayi menggunakan sepeda buatan Belanda macam Batavus, Philip, Gazelle, dan lainnya sebagai penanda status sosialnya. Tak hanya priayi dan para menir, kaum intelektual dan para pejuang dalam era pergerakan kemerdekaan juga menggunakan sepeda sebagai mitra setianya. Sepenggal kisah sepeda dan perjuangan bangsa. Jika pada zaman Kisanak Baca, zaman kerajaan, para punggawa negeri sering mondar-mandir menggunakan kuda sebagai mitra setianya, maka sepeda mengambil alih posisi tersebut pada awal abad ke-20. Pada zaman ini sosok pendiri bangsa seperti Ir. Soekarno, sang pencetus paham Marhaenisme. Cindy Adams menuliskannya dalam Bung Karno, Penjambung Lidah Rakyat Indonesia. Ketika itu Bung Karno berkeliling di sebuah desa di Jawa Barat dengan sepedanya, dan di jalan dia bertemu dengan seorang petani kecil bernama Marhen. Semenjak itu kunamakan rakyatku sebagai Marhen. Selanjutnya di hari itu aku mendajung sepeda berkeliling mengolah pengertianku yang baru. Begitu kira-kira kata Bung Karno seperti yang ditulis Cindy Adams. Berkat sepeda pula Bung Karno bertemu seorang petani bernama Marhen yang kelak menjadi akar ideologis pemikiran beliau. Lain Bung Karno, lain pula kisah Kapten Widodo dalam kisahnya bersama sepasukan Republik menghadapi gempuran Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta tahun-tahun 1948 sampai tahun 1949. Saat itu, Kapten Widodo sebagai seorang kurir dalam satuannya. Dia mengemban tugas yang tidak mudah, yakni menyampaikan informasi secara bersambung dari satuan satu ke satuan lain yang jaraknya berjauhan dan dapat dilaluinya dengan sepeda. Dalam novel ilmiah sejarah berjudul, Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku, karya Purnawan Condronegoro dikisahkan, bagaimana perjuangan Kapten Widodo yang baru saja menikah menyampaikan pesan rahasia kepada induk pasukan yang jauh dari Jogja menyusuri gelap malam di bawah kepungan musuh dengan sepedanya. Sesekali sang kapten harus memanggul sepedanya kala melewati pematang sawah dan medan yang sulit dilalui lainnya. Setelah bersepeda berjam-jam melewati medan yang sulit, akhirnya Kapten Widodo dengan selamat sampai ke tempat tujuannya, menyampaikan pesan untuk pasukan yang lain. Dapat dibayangkan betapa besar peran sepeda Kapten Widodo tersebut. Perang telah usai, namun perjuangan masih terus berlanjut. Pasamijo, seorang polisi di era awal masa kemerdekaan sedang berpatroli bersama sepeda ontelnya bermerek Hima. Di era 1950-an sepeda Hima memang menjadi inventaris kepolisian kala itu. Rute Kulon Progo, Jogja sejauh 20 km menjadi salah satu saksi Pasamijo bersama sang Hima. Setiap hari Pasamijo gowes untuk bertugas sebagai satuan polisi di Yogyakarta.
Berangkat pagi buta dan kembali ke rumah selepas maghrib melalui jalur pinggir selokan Mataram. Sepeda bermerek Hima saat itu menjadi mitra setia Korps Bayangkara ini, dan sepeda ini mengambil bagian dalam perkembangan keberadaan institusi kepolisian. Dekade berikutnya sepeda kembali mengambil perannya, awal tahun 1960-an menjadi tahun genting bagi bangsa Indonesia, terutama pasca peristiwa 1965. Hal ini membuat para mahasiswa UI gerah dengan kondisi perpolitikan yang ada. Aliansi mahasiswa yang tergabung Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, melakukan demonstrasi di sekitaran ibu kota Jakarta menuntut pemulihan keadaan di tahun 1966. Para mahasiswa Fakultas Sastra dan Fakultas Psikologi UI memenuhi jalanan kota menggunakan sepeda ontel, beramai-ramai melakukan konvoi menyuarakan tuntutannya. Gambaran ini dituliskan oleh salah seorang aktivis muda saat itu, Su Hokgi dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Acara hari Kamis adalah acara bersepeda. Fakultas Sastra Psikologi pergi bersepeda untuk memacetkan lalu lintas. Dari Senen melalui Jalan Gunung Sahari rombongan pergi ke Departemen Kejaksaan dekat lapangan Banteng. Rombongan ini datang memprotes jaksa, isinya sebagaimana biasa, anti PKI, anti kenaikan harga dan retooling kabinet. Peristiwa tersebut dapat kita lihat dalam adegan dalam film karya Mira Lesmana dan Riri Riza berjudul Gi, yang dibintangi oleh aktor Nicholas Saputra. Sekali lagi, sepeda kembali mengambil tempatnya dalam perjuangan bangsa yang kali ini dimotori oleh mahasiswa dalam menuntut sebuah pemulihan kondisi bangsa. Ya, karena roda sepeda selalu menyajikan cerita dalam perjalanannya.